Firman Tuhan katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya dalam keadaan hidup, tubuh ini harus melayani Tuhan. Ada orang bila melayani Tuhan, aduh, nanti dalam setiap aspek kehidupan kita harus melayani Tuhan. Jangan tunggu kita nafas tengah hidup. Nafasnya sudah satu-satu, yang biasanya 1-2, 1-2. Yang begitu sudah. Baru tubuh mau melayani, terlambat. Persembahkan tubuhmu waktu engkau hidup, waktu engkau beraktivitas, waktu engkau di rumah, dan waktu engkau ibadah. Datang untuk melayani Tuhan. Kalau saudara ke gereja, saudara bisa kasih korban, bukan hanya taruh persembahan. Karena hidup itu bukan uang. Uang itu sebagian dari hidup. Saudara kerja cari uang itu sebagian dari hidup. Tetapi datang ke gereja jangan hanya kasih uang dan selesai. Korban itu bukan cuma itu. Ada banyak hal korban. Saudara menyanyi. Korban itu, korban pujian namanya. Jadi dalam Alkitab, pujian itu korban. Dan saudara lihat Kain dan Habel, persembahan manakah yang diterima oleh Tuhan, Kain atau Habel? Habel. Alkitab mencatat di dalam Perjanjian Baru, kenapa persembahan Habel yang diterima, Kain yang tidak diterima? Saudara tahu? Alkitab mencatat karena persembahan Habel lebih baik, terbaik daripada persembahan Kain. Artinya kalau saudara berikan korban pujian, korban persembahan, kalau bukan yang terbaik, kira-kira Tuhan terima tidak? Tidak, saudara, sungguh. Tuhan mau yang terbaik. Konsep Alkitab mengenai korban, saudara salah kasih korban, tidak kudus, kurang ini, cacat sedikit, tidak diterima, saudara. Apakah persembahan Kain jelek? Bukan. Kain memberikan dari hasil yang dia kerjakan, tapi dia tidak memberikan yang terbaik. Bukti di mana dikatakan Habel memberikan yang terbaik? Dia berikan yang sulung. Sulung itu yang pertama. Yang kedua ada lemaknya. Artinya hewan kalau kurus tidak ada lemaknya. Kalau hewan ada lemak itu berarti dia hewan yang gemuk, yang berisi. Itu buktinya, saudara. Saudara kasih kepada Tuhan, jangan kasih yang kurus-kurus. Kalau saudara kasih mangga buat hamba Tuhan, pikirnya hamba Tuhan wakil dari Tuhan. Jangan kasih ya asap-asap kurus-kurus kecil, begitu pecah. Iya toh? Makan setengah busuk, setengah jadi dia kupas habis, hanya makan seperempat saja. Begitu makan asap. Berikan yang terbaik. Kalau saudara mau kerjakan sesuatu, memuji Tuhan, memuji Tuhan. Saudara jangan puji Tuhan setengah-setengah. Bahkan ada 10 saudara terpuji. Sampai bunyi juga saudara bisa. Saya rasa orang datang memuji Tuhan, datang memuji Tuhan setengah-setengah, ini Tuhan terima maksudnya. Kalau memuji Tuhan, berikan itu untuk Tuhan sebagai korban, dan itu harus yang terbaik. Kenapa menyanyi, memuji Tuhan, tutup mata, angkat tangan, berteriak menyanyi? Karena itu korban. Korban itu selalu yang menyakitkan buat kita, tapi menyenangkan buat orang yang kita kasih korban. Ya, korban itu tidak enak buat kita, tapi menyenangkan orang yang kita kasih korban. Jangan sampai Tuhan lihat pujian kita setengah-setengah. Makanya Tuhan tidak berkenan sekalipun kita datang ke gereja, karena korban pujian kita bukan yang terbaik. Kemarin kami dimarahin Bapak Gembala. Saya juga termasuk di dalamnya. Mungkin kami
menyanyi kurang keras, ada yang menyanyi sambil cerita-cerita. Kita ada penyembahan, ada yang lihat-lihat kiri kanan, ngelamun. Jadi gimana? Bapak Gembala aja marah, apalagi Tuhan Yesus, merasa tidak dihormati. Saya kasih contoh, saudara kalau berbicara dengan anak saudara, lalu anak saudara tidak melihat mata saudara, sambil berbicara dengan orang, kira-kira saudara jengkel atau tidak jengkel? Nah, itu aja. Kita lagi nasihat, dia lagi telepon, oh ya. Di kita lagi nasihat, dia lagi WA. Maaf, iya. Tunggu sebentar, Pak. Sabar. Di gereja kita memuji Tuhan, kita dengan firman Tuhan, itu sebagai bagian dari korban, tapi kita tidak berikan sepenuh hati. Makanya ibadah kita biasa-biasa, saudara. Saya ingat zaman dulu orang kalau datang gereja penuh hormat. Itu saya rasa tuh, saudara, lagi duduk saja, hadirat Tuhan itu rasa luar biasa. Zaman dulu biasanya gitu. Saya masuk pintu dengan orang memuji Tuhan. Kadang saya jalan kaki ke Lekik itu, saudara, batu-batu. Saya baru naik, ada satu gunung gitu, tapi itu gunung sudah rata kayaknya. Saya ingat waktu sebelum menuju sana itu ada sedikit gunung. Waktu lagi naik gunung, saudara, kayak ada angin dari gereja tiup-tiup saya. Saya rasa hadirat Tuhan, angin hadirat. Saya lagi jalan, begini jauh saja rasa hadirat Tuhan. Saya tahu yang memuji Tuhan di situ lagi menyanyi sungguh-sungguh, sehingga hadirat Tuhan turun dengan luar biasa. Kenapa kita menyanyi lalu saya rasa kita sekarang di banyak gereja itu biasa-biasa? Saya kurang rasa angin hadirat Tuhan itu, angin Roh Kudus yang tiup-tiup itu, yang orang rebah-rebah itu, saudara. Mana? Karena banyak orang memuji Tuhan sekarang tidak sepenuh hati. Karena banyak orang sekarang, dulu tidak ada HP. Sekarang orang jadikan Alkitab itu HP, tapi tergoda untuk buka WA, buka Facebook, dan itu banyak. Saya mau bilang gini, jangankan Tuhan, saya saja lihat. Saudara percaya kalau saya di atas, saya bisa lihat saudara buka WA, buka Facebook, saya lihat. Saya bilang sama Om Suni, lihat, Om Suni, lihat tuh, ada buka ternyata. Ya, kenapa saya mau perhatikan, saudara? Saya sebagai hamba Tuhan, saya harus melihat, saya harus tahu apa yang terjadi di bawah. Saya tahu saudara kadang munafik, haleluya, tapi saudara begini, amin, tapi aminnya sampai dia. Dan saya lihat bukan hanya di gereja ini, di gereja lain juga saya lihat. Apalagi kalau mereka tidak tahu saya pendeta. Di Jawa misalnya saya datang kunjungan ke sebuah gereja, saya selalu datang di belakang. Kalau saya kunjungan, misalnya saya pergi ke daerah mana begitu, hanya berkunjung, bukan untuk melayani. Kalau bukan untuk melayani dan orang tidak kenal saya kan cari gereja, saya tidak tahu ini daerah gereja apa, pokoknya saya dengar tepuk tangan begitu, dekat dengan tempat tinggal saya, misalnya saya di mana, di Salatiga atau mana, saya pergi dan saya tidak melayani. Saya biasanya duduk agak di belakang, mungkin bangku ke 4 atau ke 5 gitu. Dan di belakang itu lebih banyak orang yang PA daripada yang di depan. Kenapa? Yang di depan itu terlalu dekat dengan pendetanya, di belakang agak jauh, jadi mungkin pikir dia pendeta tidak lihat. Tapi Tuhan lihat. Apakah saudara memberikan hidup saudara yang lagi duduk itu, yang lagi memuji Tuhan itu, yang terbaik atau tidak? Saya tidak lihat, Bapak Gembala tidak lihat, majelis tidak lihat, orang lain tidak lihat mungkin, tetapi Tuhan melihat. Makanya datang itu penuh kesiapan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Hidup saudara harus yang terbaik. Yang kedua, tubuh